teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin melengkapi materi di grup online kemarin dengan video sederhana. Saat ini saya ingin menunjukkan kepada Anda kira-kira yang saya tulis itu dalam hal realnya jadi seperti apa gitu ya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Tami. Kita akan belajar dengan case real. Jadi ini bukan settingan tapi case yang memang Mbak Tami miliki gitu ya. Mbak Tami tadi sudah saya tanya gitu ya, kemudian ada satu masalah ya Mbak Tami ya. Jadi Mbak Tami ini kalau kira-kira kalau saya sederhanakan adalah Mbak Tami tadi punya masalah gitu ya, kira-kira masalah apa Mbak kira-kira itu? Konflik ya, konfliknya juga komunikasi atau konflik fisik gitu ya. Apa komunikasi fisik? Bukan fisik kan namanya ya? Komunikasi dengan someone gitu ya, dengan seseorang. Teman-teman, kita nggak perlu tahu kalau bimbing orang kayak gini itu sebenarnya nggak perlu tahu konflik dengan siapa, namanya siapa, dan kita nggak ngurusin masalahnya orang. Kita cuma membimbing mereka untuk menemukan kesadarannya sendiri, persepsinya masing-masing di sana, gitu ya. Dan Mbak Tami hari ini berkenankah untuk saya pandu untuk kemudian memahami dengan berbagai persepsi terkait dengan masalah Mbak Tami ini? Oke, sip. Sekarang Mbak Tami, saya ingin jelaskan dulu bahwa kursi yang di depan Mbak Tami ini adalah kursi di posisi 1. Posisi 1 adalah posisi Mbak Tami sebagai Mbak Tami sendiri, gitu ya. Dan kemudian di depan Mbak Tami adalah dengan siapa Mbak Tami punya masalah, ya. Yang biru satunya di sana. Oke, yang di sebelah sana yang merah adalah kursi seorang pengamat. Bagaimana pengamat itu melihat keduanya ini? Oke ya. Baik, sudah siap Mbak Tami untuk menjalani prosesnya. Baik, sekarang saya ingin Mbak Tami duduk di posisi kursi yang pertama adalah kursi Mbak Tami sendiri. Pada posisi Mbak Tami. Sekarang bayangkan, lihatlah yang di depan saja, nggak usah lihat saya. Lihat, dengar, rasakan bahwa sekarang Mbak Tami duduk dalam persepsi Mbak Tami sendiri menjadi seorang Tami. Dan kemudian bayangkan di depan Mbak Tami ada seseorang yang Mbak Tami punya konflik dengan orang itu tadi. Oke, bisa dirasakan, boleh tutup mata, boleh buka mata, mana yang enak buat Mbak Tami. Bayangkan seolah di depan Mbak Tami ada seseorang yang kemudian Mbak Tami punya konflik dengan orang tersebut. Oke, sudah bisa? Sip. Nah, sekarang saya ingin Mbak Tami untuk merasakan, mendengarkan, dan melihat apa yang kira-kira Mbak Tami dengarkan, rasakan, lihat terhadap orang tersebut terkait masalah Mbak Tami ini. Nggak perlu dijawab. Oke, ekspresikanlah apa yang Mbak Tami ingin katakan dalam hati saja kepada dia, dalam hati saja, tentang persepsi Mbak Tami terkait masalah ini. Dalam hati, seolah-olah katakan kepada orang di depan Mbak Tami apa yang Mbak Tami rasakan terkait permasalahan ini. Kalau sudah cukup, bilang pada saya cukup. Kalau belum, saya tunggu secukupnya. Silahkan dirasakan, disampaikan dulu. Bapak Ibu semua yang di grup bisa ngamatin bahwa ada perubahan fisiologis, nafas jadi lebih cepat ya, gitu ya. Kemudian terjadi perubahan di pundak, di kepala, artinya benar-benar sedang merasakan satu emosi tertentu. Sampaikan secukupnya dari sudut pandang Mbak Tami. Kalau sudah cukup, sampaikan, katakan cukup pada saya. Oke, good. Sekarang di depan Mbak Tami ada orang tersebut ya, tadi seperti itu, dan Mbak Tami sudah mengekspresikan apa pemahaman Mbak Tami, persepsi Mbak Tami terkait orang itu dan masalah yang Mbak Tami hadapi dengan orang tersebut. Betul? Baik, nah sekarang saya ingin Mbak Tami untuk berdiri dulu. Oke. Sip. Coba hitung dari 5 sampai ke 12 Mbak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, good. Nah, sebentar lagi saya ingin Mbak Tami untuk duduk di kursi yang di depannya kursi tadi. Sebentar lagi. Di kursi itu saya ingin Mbak Tami membayangkan seolah-olah Mbak Tami memasuki pikiran tubuh orang yang bermasalah dengan Mbak Tami tersebut. Jadi Mbak Tami seolah menjadi orang tersebut.
Oke ya, boleh dikasih identitas dulu, dia Mbak A atau Mas B atau Ibu A atau Ibu B gitu. Ya. Oke, langsung sebutin gitu ya sebenarnya, ayah gitu, persepsi ayah. Oke ya. Dan setelah lagi saya ingin Mbak Tami masuk dalam persepsi ayah di depan Mbak Tami di sana. Oke ya, dan kemudian menjadi satu. Jadi lepaskan sekarang tentang diri Mbak Tami, masuklah dalam diri ayah. Oke ya. Hitungan ketiga silahkan masuk jadi satu dengan pikiran persepsi seorang ayah kami di depan. 1, 2, 3. Oke, sekarang siapa dalam persepsi siapa? Sekarang dalam persepsi siapa? Ayah. Ayah. Good. Sekarang ayah, saya ingin Anda melihat Tami di depan Anda ini. Kalaulah bayangkan di teman Anda ada Tami di sana, dan sekarang rasakan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan terkait Tami di depan Anda tersebut. Dalam hati rasakan itu, kemudian apa yang ingin Anda sampaikan terkait permasalahan pandangan Anda terhadap Tami dan terkait permasalahan yang Tami rasakan itu ayah. Silahkan dihayati, silahkan disampaikan. Apa niat baiknya ayah dengan Tami, atau apakah niatan-niatan ayah terkait Tami? Silahkan disampaikan dalam hati kepada Tami di depan Anda tersebut. Di posisi ini, hayatilah apa sih niatan baik ayah? Kenapa melakukan hal-hal yang kemudian merasa kami menjadi masalah untuk kami? Apa yang ayah sebenarnya inginkan? Sampaikanlah itu dalam hati kepada kami. Setelah cukup, sampaikanlah saat cukup. Kalau belum, silahkan dihayati dulu. Oke, good. Sekarang boleh berdiri dulu. Oke ya, silakan dihitung sekarang. 5 kali 6 berapa? 30. 30. 5 kali 5? 25. Oke, ini untuk break pattern Bapak Ibu ya. Ini untuk memutus pola sehingga dia nggak ke bawah. Dia ke bawah emosinya gitu ya, sehingga nggak ke bawah ke posisi selanjutnya. Sekarang yang terakhir saya ingin Tami menuju ke posisi di kursi yang merah itu. Itu adalah posisi pengamat atau posisi bijaksana atau posisi apapun yang netral. Jadi silahkan Tami mungkin bisa munculkan atau bisa hadirkan gitu seseorang yang nggak ada kaitannya sama Tami dan ayah gitu ya, nggak ada kaitannya langsung, tetapi menurut Tami dia orang yang objektif, dia orang yang bijaksana dan dipercaya juga oleh Tami. Adakah itu? Oke ya, nggak perlu disebutkan orangnya. Dan sekarang saya ingin Tami bayangkan orang itu hadir di kursi yang merah itu. Dan dengan ketiga saya ingin Tami duduk di posisi menjadi seorang yang pengamat, seorang yang mempunyai wawasan persepsi yang lebih luas dan bijaksana. Silakan duduk di sana. Sekarang di posisi apa? Di posisi apa? Apa namanya? Bijaksana. Bijaksana. Oke, jadi Mas gitu ya, malah kami sebutkan. Oke, menurut kami Mas menjadi sosok yang bisa netral dan bijaksana begitu. Oke, silahkan dari posisi bijaksana ini, dari posisi netral, dari posisi yang objektif melihat permasalahan antara Tami dan ayah ini. Tolong dong Anda sebagai pengamat melihat sebenarnya hubungan mereka berdua ini seperti apa sih, gitu ya, nggak perlu dijalin ke saya. Coba Anda lihat, kira-kira hubungan mereka berdua ini sebenarnya akar muasalnya masalahnya apa? Oke, nah kemudian tolong kira-kira apa sih yang perlu dilakuin oleh Tami di posisi satu ini supaya ini nggak jadi masalah terus-menerus, dia ketemu solusi.
gitu ya. Tolong sekarang lihat dulu hubungan mereka berdua, kemudian tolong sampaikan ke Tami nih kira-kira apa sih yang Tami perlu lakuin. Sebenarnya Tami di posisi